Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danela Salum Noval, kelas 1B. Hari ini saya akan membawakan dongeng berjudul Purbasari dan Purbararang untuk memenuhi UAS mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Sigit Setiawan MPD. Purbasari dan Purbararang. Pada zaman dahulu, hidup seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Sang raja mempunyai 2 orang putri bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Suatu hari, raja memutuskan untuk menunjuk Purbasari menjadi ratu. Keputusan itu membuat Purbararang marah. "Aku kan putri sulung, seharusnya ayah memilih aku sebagai ratu," gerutu Purbararang. Muncul rasa dengki dalam hati Purbararang. Ia berniat mencelakakan Purbasari. Ia pun pergi menemui seorang penyihir. Penyihir itu memantrai Purbasari sehingga wajah dan sekujur tubuhnya memiliki bintik-bintik hitam. "Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas jadi ratu," ujar Purbararang kepada ayahnya. Raja akhirnya terpaksa mengusir Purbasari dari istana ke dalam hutan belantara. Selama hidup di hutan, Purbasari berteman dengan hewan. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Purbasari menamai kera itu Lutung Kasarung. Lutung Kasarung dengan setia menghibur Purbasari setiap hari. Ia mengambilkan bunga-bunga yang indah dan buah-buahan yang lezat untuk Purbasari. Suatu malam, saat bulan purnama, Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga. Purbasari menuruti perintah Lutung Kasarung. Saat ia mandi, sesuatu terjadi. Kulitnya menjadi bersih seperti semula. Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika berkaca melihat dirinya di telaga. Sementara itu di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat kondisi adiknya di hutan bersama para pengawal. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Purbararang pun marah. Ia berkata dengan sombong, "Kutukanmu itu memang telah punah, tapi seorang ratu harus mempunyai suami yang tampan. Calon suamiku sangat tampan. Mana calon suamimu?" Purbasari kebingungan. Akhirnya, ia menarik tangan Lutung Kasarung. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Jadi, monyet itu tunanganmu? Mana ada ratu punya suami seekor monyet?" Pada saat itu juga, Lutung Kasarung bersemedi. Tiba-tiba, terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pangeran tampan. Semua terkejut melihat kejadian itu. Purbararang akhirnya mengakui kesalahannya selama ini. Ia memohon maaf kepada adiknya dan memohon agar tidak dihukum. Purbasari yang baik hati memaafkan kakaknya. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke istana. Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu yang didampingi oleh seorang pangeran yang sangat tampan. Selesai. Pesan dari cerita ini adalah, jadilah anak yang baik hati. Anak yang baik hati selalu dilindungi oleh Tuhan, dan doa-doanya akan selalu dikabulkan. Jadi, jangan jadi anak yang dengki dan suka mencelakai orang lain, sebab Tuhan benci anak yang dengki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.